akan lanjut membahas materi kita di kelas 12, faktor pendorong dan penghambat persatuan NKRI. Baiklah Ananda, materi ini sebenarnya berkaitan dengan wawasan Nusantara. Nah, ini adalah sifatnya pemahaman. Jadi, untuk mengingat kembali, Ananda silahkan melihat video pembelajaran yang pernah Ibu berikan di kelas 11. Nah, sekarang kita akan membahas makna persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan, nah itu bisa dikatakan sebagai suatu gabungan ikatan ataupun kumpulan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, jadi ini makna persatuan dan kesatuan yang pertama. Kemudian lanjut, makna persatuan dan kesatuan itu dia akan menimbulkan rasa kebersamaan dan akan saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, selanjutnya dengan menjalin rasa kemanusiaan yang tinggi, maka akan menimbulkan rasa saling toleransi. Nah, ini merupakan hal yang penting juga bahwa dengan persatuan dan kesatuan, toleransi akan tercipta sehingga keharmonisan dan hidup bersama akan bisa dijalankan dengan baik. Kemudian lanjut, persatuan dan kesatuan juga akan menimbulkan rasa persahabatan, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong. Sehingga dengan demikian nanti akan timbullah rasa ataupun sikap nasionalisme. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik wawasan Nusantara. Jadi karakteristik wawasan Nusantara berarti di sini bisa kita samakan dengan ciri khasnya dari suatu wawasan Nusantara. Yang akan kita bahas pertama adalah negara kepulauan. Nah, pemahamannya, Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, sehingga untuk menyatukannya, untuk pemahamannya hidup bahwa kita ini merupakan satu kesatuan negara yang utuh, perlu adanya pemahaman bahwa pentingnya wawasan Nusantara untuk menjalin kebersamaan. Kemudian menunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Nah, ini adalah perbedaannya bahwa Indonesia itu mempunyai wilayah laut, darat, dan wilayah udara. Di sini dia disatukan, dia manunggal, sehingga apa? Akan menimbulkan suatu kesadaran kita bahwa Indonesia wilayahnya bukan hanya terdiri dari laut saja, tapi mencakup semuanya, baik itu darat, udara, dan wilayahnya sendiri. Kemudian lanjut, nah, bahwa laut atau perairan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan. Jadi bukan pemisah antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, tapi itu adalah suatu batas-batas daerah, dan di situ ada suatu pemahaman bahwa kita Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan daerahnya, kaya akan lautnya. Nah, jadi dengan demikian kita akan mengerti bahwa berbeda itu bukanlah suatu hal yang harus kita pertentangkan, tapi harus kita jaga keutuhannya. Baik, nah sekarang kita akan lanjut dengan perwujudan dari konsep kesatuan bangsa. Nah, perwujudan konsep kesatuan bangsa, nah yang pertama adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, Ananda harus tahu. Jadi konsep kesatuan bangsa kita itu adalah pemahamannya seperti ini, bahwa Kepulauan Nusantara itu merupakan suatu kesatuan politik. Yang kedua, bahwa perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ya. Kemudian lanjut yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan
pertahanan, dan keamanan. Nah, jadi Ananda, wujud dari konsep kebangsaan itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada di sini. Jadi kita itu harus menyadari bahwa kita punya satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan juga satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi Ananda, ini adalah hanya suatu penjabaran ulang kembali dari materi wawasan Nusantara di kelas 11. Sekarang kita lihat faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan. Jadi di sini faktor yang membuat kita itu menjadi suatu negara atau suatu bangsa yang kuat. Nah, pertama adalah faktor integratif, berarti faktor yang ada dalam diri bangsa Indonesia itu. Yang pertama adalah faktor Pancasila. Jadi Pancasila merupakan suatu faktor yang membuat kita itu hidup menjadi satu negara yang kuat. Atau ini adalah perekat dari bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut yang kedua, bendera merah putih. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, bahasa Indonesia. Dan yang keenam, Sumpah Pemuda. Jadi ini adalah alat pemersatu bangsa Indonesia. Ingat ya Ananda, alat pemersatu bangsa Indonesia itu ada 6. Yang pertama Pancasila, kemudian undang-undang, kemudian bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. Nah, sekarang kita akan lihat dulu konsep NKRI. Nah, konsep NKRI ini silahkan Anda lihat di dalam pasal 1 ayat 1 Sumpah Pemuda, kemudian dalam alinea keempat pasal 25A Undang-Undang Dasar, kemudian pasal 18 ayat 1. Nah, jadi Ananda untuk konsepnya, Ananda silahkan melihat kembali video pembelajaran kita di kelas 11. Demikian saja Ananda, tetap semangat belajar, tetap ikuti protokol kesehatan. Ingat, sehat itu penting. Sekarang kita akan lanjut dengan tugas. Nah, ada 2 tugas yang mesti Ananda kerjakan. Silahkan Ananda kerjakan ini di bukunya, nanti difoto kemudian share kepada ibu. Demikian saja Ananda, mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi